Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Mariona, Bu Septi, yang kami hormati sebagai dosen dari mata kuliah analisis kompleksitas algoritma. Jadi di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai sifat notasi asimtotik yang beranggotakan saya Prajna Mitawardani dengan NIM 23111040016. Selanjutnya ada Novita Syahwatri Hapsari dengan NIM 231110007. Ada Meisari Mantiantini dengan NIM 23111040012. Ada Fiona Azizsyah Putri dengan NIM 23111040008 dan ada Isabella Putri Ardini dengan NIM 23111040030. Silakan Resita dan Nanta memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan, nama aku Muhammad Rifdal Bagiananta dengan NIM 23111040005. Perkenalkan, nama aku Resita Isma Purwanto dengan NIM 231104037. Tolong di next. Oke, yang pertama di sini masuk ke dalam properti notasi asimtotik. Jadi ada fungsi F1N adalah elemen kelas dari kompleksitas Big O G1N, dan fungsi yang kedua ada F2N adalah elemen kelas kompleksitas dari Big O G2N. Maka yang artinya F1N dan F2N ini masing-masing memiliki batas atas yang berbeda, yaitu G1 dan G2N. Nah, berdasarkan sifat-sifat, aturannya itu ada sebagai berikut, ada dua. Yang pertama, ada penjumlahan dua fungsi. Jika kita menjumlahkan F1N dan F2N, maka kompleksitasnya akan menjadi Big O max G1N, G2N. Artinya, gabungan dari dua fungsi yang tadi yang F1N dan F2N akan sebesar pertumbuhan paling cepat antara G1N dan G2N. Dan aturan ini berlaku juga untuk notasi theta dan omega. Selanjutnya silakan dilanjutkan. Untuk aturan yang kedua yaitu perkalian. Perkalian dari fungsi F1N dan F2N berada di dalam kelas kompleksitas Big O dari perkalian fungsi G1N dan G2N, yang artinya masing-masing fungsi F1N dan F2N mempunyai batas atas di G1N dan G2N. Sehingga perkalian F1N kali F2N akan dibatasi oleh perkalian G1N dan G2N. Dan ini juga berlaku pula untuk notasi theta dan omega. Selanjutnya presentasi akan dilakukan oleh Isabel. Selanjutnya adalah analogi notasi asimtotik, yang dimana notasi pertama yaitu Fn elemen dari Big O Gn hampir sama dengan A kurang dari atau sama dengan B, yang artinya Fn tidak akan tumbuh lebih cepat daripada Gn. Dengan kata lain, Fn dibatasi oleh Gn dari atas. Kemudian notasi Fn elemen dari Big Omega Gn yang hampir sama dengan A lebih dari atau sama dengan B, yang dimana artinya Fn itu lebih besar atau sama dengan Gn. Dengan kata lain, Fn dibatasi oleh Gn dari bawah. Kemudian notasi Fn elemen dari theta Gn hampir sama dengan A sama dengan B, yang artinya Fn dan Gn memiliki nilai yang sama atau laju pertumbuhan yang setara. Kemudian notasi Fn elemen dari little o Gn hampir sama dengan A kurang dari B, yang dimana artinya Fn tidak akan mendahului nilai dari Gn. Kemudian untuk notasi Fn elemen dari little omega Gn hampir sama dengan A lebih dari B, artinya Fn mendominasi Gn dan akan selalu lebih, nilainya lebih dari Gn. Selanjutnya,
Baik, di sini kelas kompleksitas digambarkan dengan diagram Venn, dengan sebelah kiri diagram itu merupakan Big O yang menunjukkan batas atas dari kompleksitas algoritma, dengan semua algoritma yang kompleksitasnya berada di dalam lingkaran ini menunjukkan algoritma yang paling lambat sampai batas tertentu. Dan di sebelah kanan itu ada Big Omega, menunjukkan batas bawah dari kompleksitas algoritma yang semua algoritma berada di dalam lingkaran ini menunjukkan algoritma yang paling cepat dengan batas bawah tertentu. Untuk Big Theta merupakan area perpotongan di tengah dua lingkaran antara Big O dan Big Omega. Ini menunjukkan algoritma yang stabil dengan waktu eksekusi yang berada di batas atas dan batas bawah yang sama. Untuk little o berada di batas atas yang lebih ketat dari Big O, waktu algoritma tetap di bawah G, tetapi tidak sampai persis di G. Jadi, untuk algoritmanya lebih cepat dari Big O. Dan untuk little omega itu mirip dengan Big Omega, tetapi algoritmanya lebih lambat. Jadi, waktu algoritmanya selalu lebih dari G, tapi tidak mencapai batas bawah yang ketat. Bisa di next. Selanjutnya yaitu fungsi penting. Yang pertama fungsi konstan Fn sama dengan C, menghasilkan nilai tetap C yang tidak bergantung pada nilai N. Yang kedua yaitu fungsi linear Fn sama dengan N, yaitu memiliki laju pertumbuhan yang sebanding dengan N. Yang ketiga, fungsi kuadratik Fn atau Fn sama dengan N kuadrat. Fungsi ini tumbuh sebanding dengan kuadrat dari nilai N. Yang keempat, fungsi kubik Fn atau N pangkat 3. Fungsi ini tumbuh sebanding dengan pangkat 3 dari N. Yang kelima, fungsi logaritma Fn log Bn, yaitu laju pertumbuhannya dipengaruhi oleh basis algoritma. Yang keenam, fungsi N log N, Fn sama dengan N log N, ini adalah kombinasi antara linear dan logaritma. Yang ketujuh yaitu fungsi polinomial Fn sama dengan A0 ditambah A1n plus A d n pangkat D. Bilangan bulat disebut sebagai derajat polinom, melibatkan penjumlahan beberapa suku n yang dipangkatkan dengan derajat tertinggi sebagai polinom. Yang kedelapan yaitu fungsi eksponensial Fn sama dengan A pangkat n, di mana B merupakan konstanta positif. Fungsi ini tumbuh sangat cepat karena n berada di eksponen. Selanjutnya ada perbandingan grafik fungsi. Yang pertama, di sebelah kanan ada fungsi logaritmik atau log n. Fungsi logaritmik sendiri menunjukkan pertumbuhan yang paling lambat di antara semua fungsi kompleksitas. Grafik fungsi logaritmik juga menunjukkan peningkatan yang sangat gradual seiring bertambahnya nilai n. Setelah nilai n melampaui 4, kurva fungsi logaritmik cenderung mendatar. Yang kedua ada fungsi linear atau n. Fungsi linear menunjukkan pertumbuhan yang konstan dan proporsional. Grafik fungsi linear sendiri juga membentuk garis lurus yang konsisten. Waktu eksekusi algoritma linear juga meningkat secara proporsional dengan ukuran input. Yang ketiga ada fungsi n log n. Fungsi n log n sendiri berada di posisi menengah dalam spektrum efisien algoritma. Pertumbuhan fungsi n log n lebih cepat dari fungsi linear. Fungsi n log n sendiri juga masih jauh lebih efisien dibanding fungsi kuadratik. Selanjutnya ada fungsi kuadratik atau n pangkat kuadrat. Fungsi kuadratik sendiri menunjukkan pertumbuhan yang jauh lebih agresif dibanding fungsi linear. Grafik fungsi kuadratik juga melengkung tajam ke atas seiring bertambahnya nilai n.
Waktu eksekusi algoritma kuadratik meningkat secara kuadrat seiring bertambahan ukuran input. Yang kelima ada fungsi eksponensial atau 2 pangkat n. Fungsi eksponensial sendiri menunjukkan pertumbuhan yang paling dramatis di antara semua fungsi kompleksitas. Grafik fungsi eksponensial sendiri meningkat sangat tajam setelah nilai n melebihi 4. Algoritma eksponensial menunjukkan pertumbuhan yang sangat cepat dalam kebutuhan komputasi. Oke, selanjutnya di sini aku mau jelasin tentang tabel kelas efisiensi dasar. Nah, sebelum masuk ke tabelnya, aku mau ngejelasin dulu tentang kelas efisiensi dasar. Jadi, kelas ini digunakan untuk mengklasifikasikan seberapa efisien suatu algoritma berdasarkan jumlah operasi yang dibutuhkan terkait dengan ukuran inputannya atau ukuran inputan yang diberikan. Nah, kita masuk ke tabelnya. Di sini ada tabel kelas dan nama. Untuk kelas 1 dengan nama konstan, yaitu algoritma tidak tergantung pada inputan. Nah, di sini dapat diartikan bahwa waktu eksekusinya akan tetap sama walaupun inputan yang diberikan itu berbeda. Misal kita menggunakan operasi inputan array dengan indeks tetap. Semisal kita kasih array dengan nilai 5, maka waktu eksekusinya tidak akan berubah walaupun inputannya itu besar, misalnya berubah menjadi array 10. Selanjutnya di sini ada kelas log_n dengan nama logaritma, yaitu algoritma ini memiliki waktu eksekusi yang bertambah sedikit ketika inputan bertambah besar. Nah, kenapa begitu? Karena setiap operasi mengurangi ukuran masalah menjadi setengahnya. Contohnya ketika kita menggunakan binary search, di mana jumlah elemen yang diperiksa berkurang setengah ketika setiap kali operasi dijalankan. Nah, selanjutnya kita ada kelas n dengan nama linear, yaitu waktu eksekusi meningkat sebanding dengan inputannya. Nah, harus diperjelas, di sini ada kata sebanding dengan inputannya. Aku kasih contoh, misal kita menginputkan nilai 2 kali lebih besar, maka waktu eksekusinya akan 2 kali lebih lama. Nah, itu yang disebut dengan sebanding dengan inputannya. Selanjutnya ada kelas mlog_n dengan nama mlog_n. Jadi, algoritma ini sering muncul pada pengurutan yang efisien, yang membutuhkan beberapa operasi dari setiap elemen. Contohnya yaitu algoritma merge sort dan quick sort yang membagi data dan menyortir bagian-bagiannya. Oke, di sini kita ada kelas n kuadrat dengan nama kuadrat. Jadi algoritma ini memiliki waktu eksekusi yang lebih lambat ketika inputannya bertambah besar. Nah, biasanya terjadi ketika 2 lapisan loop bersarang. Contohnya ketika kita menggunakan bubble sort yang membandingkan setiap pasangan elemen. Karena kita harus membandingkan pasangan elemen, maka waktu eksekusinya akan semakin lebih lama. Nah, selanjutnya kita ada kelas n kubik dengan nama kubik, yaitu algoritma yang memiliki 3 lapisan loop bersarang. Nah, ini waktu eksekusinya tuh lebih lama daripada kita menggunakan n kuadrat. Selanjutnya ada kelas 2 pangkat n atau dengan nama eksponensial, yaitu algoritma ini memiliki waktu eksekusi yang lambat. Contohnya, ketika kita memiliki masalah traveling salesman menggunakan pendekatan brute force yang mencoba setiap rute yang memungkinkan. Nah, karena kita harus coba satu persatu rute yang memungkinkan, itu membutuhkan waktu eksekusi yang cukup lama. Nah, selanjutnya ada kelas n faktorial dengan nama faktorial. Jika ukuran inputan adalah n, maka waktu eksekusi mencapai n faktorial, yang merupakan nilai dari angka 1 hingga ke nilai n tersebut. Nah, biasanya algoritma ini tuh digunakan untuk masalah yang sangat amat kecil, karena waktu eksekusinya itu amat sangat lama. Di sini aku mau jelasin dari yang tadi aku udah omongin, mungkin kita udah tahu dari kelas 1 dengan nama konstan itu merupakan urutan waktu eksekusi yang paling cepat. Nah, sedangkan n faktorial dengan nama faktorial itu memiliki waktu eksekusi yang sangat lama. Di tabel ini tuh sudah urut, yang atas itu paling cepat dan yang bawah itu yang paling lambat waktu eksekusinya.
Oke, mungkin itu aja dari kelompok 6. Sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau materi yang terlewat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.